Fi sanati tsalitsah, pada tahun ketiga minal hijrah, daripada hijrah. Ini kejadian kan perang Uhud terjadi di tahun ketiga. Salah satu kejadian bersejarah di tahun ketiga itu apa saja akan disebutkan di sini. Fi sanati tsalitsah minal hijrah zawwaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bintahu. Menikahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bintahu, putrinya, Ummu Kulthum yang bernama Ummu Kulthum, li Utsman bin Affan, kepada Utsman bin Affan. Ba'da an matat, setelah wafat Ruqayyah, putri Rasul yang bernama Ruqayyah. Indahu, padanya, artinya dalam keadaan status istrinya. Walihada, karena itulah, summiya, dinamakan Sayyidina Utsman Dzan Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya. Dinamakan Dzan Nurain, Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa Dzan Nurain? Karena dia menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua cahaya daripada putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dinikahkan dengan Ruqayyah, ya, kakak daripada Ummu Kulthum. Dua-duanya janda. Yang tadinya awal mereka menikah dengan anak Abu Lahab, anak-anaknya Abu Lahab. Lalu ketika Rasulullah mengumandangkan Islam dan mengajak orang-orang Islam, dan Abu Lahab tidak terima dengan dakwah Nabi, memerintahkan anak-anaknya menceraikan putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Lalu Rasulullah menikahkan Ruqayyah kepada Sayyidina Utsman, dan mereka hijrah Habasyah, pergi semuanya dengan rintangan yang begitu banyak. Pada tahun kedua, di waktu peperangan Badar, sakit Ruqayyah binti Nabi SAW, istri yang pertama yang dinikah oleh Sayyidina Utsman dari anaknya Rasul, sakit. Maka Sayyidina Utsman tidak ikut perang Badar. Perang Badar Sayyidina Utsman tidak ikut. Tetapi Rasulullah memberikan jatah beliau, bagaikan dia itu orang yang ikut perang. Kenapa dia tidak ikut perang? Karena sibuk menjaga putri Rasulullah SAW yang sedang sakit. Dan ketika Rasulullah pulang dari peperangan Badar, lihat hidup Rasulullah SAW, kejayaan, nikmat, perang, baru menang. Pulang ke kota Madinah, dapat kabar wafatnya Sayyidina Ruqayyah. Wafat anaknya. Dan semua anak-anak Rasulullah SAW seluruhnya meninggal sebelum atau di masa kehidupan Nabi SAW, kecuali Sayyidah Fatimah Zahra. Semuanya meninggal duluan. Yang laki apalagi kecil-kecil. Yang perempuan meninggal duluan. Ya, yang paling terakhir Sayyidah Fatimah meninggal setelah Rasulullah 6 bulan. Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal, Sayyidah Fatimah di bulan Ramadan atau di bulan sebelumnya. 6 bulan kira-kira. Lah setelah meninggal Ummu Kulthum, beliau Rasulullah SAW menikahkan kepada Utsman bin Affan adiknya Ruqayyah, Ummu Kulthum, dinikahkan kepada Sayyidina Utsman. Dan setelah itu berapa tahun kemudian wafat Ummu Kulthum. Wafat. Setelah wafat, Rasul mengatakan, kalau seandainya aku masih memiliki putri lagi yang belum menikah, maka aku akan nikahkan kepada Utsman. Saya akan nikahkan. Tapi nggak ada lagi. Ruqayyah itu pada tahun ke-3 Hijriyah menikahnya Sayyidina Utsman dengan Ummu Kulthum. Wa fiha, dan pada tahun itu juga tazawwaja alaihi salatu wassalam, beliau Rasulullah menikah dengan Hafsah binta Umar bin Al-Khattab, dengan putri Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang bernama Hafsah. Karena suaminya meninggal dunia. Hafsah janda, artinya tadinya suaminya ikut dalam peperangan Badar. Badan tu fi zawjaha bi jarahatin asabatu bi Badar. Ketika dia itu suaminya ikut perang Badar dan terluka. Tidak lama setelah terluka parah, meninggal dunia suami daripada Hafsah. Di tahun ketiga Rasul SAW menikah dengan Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Tadinya ketika wafat
suaminya dan menjanda putrinya, Sayyidina Umar sedih dan ingin putrinya punya suami, ada suami yang menjaganya. Lalu dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar, menawarkan putrinya kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, "Kaifa hal turid an tazawwaj bi Hafsah? Apakah engkau mau menikahi Hafsah putriku? Karena janda, kesian." Sayyidina Abu Bakar ketika ditawari langsung diam, nggak jawab apa-apa, agak kayak dicuekin, diam aja. Akhirnya agak ngerasa sedih Sayyidina Umar, kayak kok ana dicuekin gitu, nggak dihargai gitu. Padahal saya udah beranikan diri untuk menawarkan ya putrinya. Lalu dia diam, ditawarkan kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dia tidak berani, tidak mau. Lalu tidak lama Rasul sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah. Taib fiha, dan pada tahun itu juga hurrimatil khamru, diharamkan al-khamr, minuman keras yang memabukkan. Tahriman qat'iyan, pengharaman yang mutlak. Li darariha, karena ada kejelekannya, darar, keburukannya. Fil aql, pada akal, wal jisim, dan juga tubuh, wal mal, juga harta, karena ada jeleknya. Wa kanat, dan tadinya sebelum itu, ghaira muharramatin, tidak diharamkan pada awal-awal Islam. Khamr belum diharamkan, tadinya halal pertamanya. Fi awalil Islam, pada awal mula Islam. Thumma hurrimat tadrijan, lalu kemudian diharamkan secara bertahap, tadrijan, bertahap. Kenapa? Limahabbatil Arabi laha, karena kecintaan orang-orang Arab padanya. Pada khamr itu tadinya jadi sesuatu yang wajar dan biasa saja, minuman yang biasa diminum. Ya. Wa su'ubati tarkiha, dan sulitnya dalam meninggalkannya. Tetapi sebagian dari sahabat ada dari awal tidak pernah minum minuman keras. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Ya, mereka tidak meminum. Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Sayyidina Rasul SAW tidak haram di awal Islam, tetapi tidak meminumnya memang. Di awal-awal Islam tadinya tidak haram. Lalu kemudian ketika Rasul SAW hijrah ke kota Madinah, mulai diharamkan pada orang yang akan sholat. Ketika itu ada orang, kejadiannya ketika dia sholat, dia habis minum minuman keras, dia sholat, ngaco bacanya. Dan itu turun firman Allah, la taqrabus salata wa antum sukara, tidak boleh kalian mendekati salat keadaan kalian dalam keadaan mabuk. Setelah itu masih kan minum. Ada kejadian, ada sebagian orang membunuh seseorang karena dia dalam keadaan mabuk. Bunuh seseorang karena dia dalam keadaan mabuk. Akhirnya turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Dah, kata Allah, khamr, judi, dan ansab wal azlam, melakukan hal-hal yang semacam itu, rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Dah, tinggalin, tak boleh lagi khamr. Ya. Makanya ada larangan. Setelah itu semua orang yang punya khamar di rumahnya dituangkan dan dibuang. Bahkan di hari tersebut ketika turun firman Allah SWT larangan dan tahrim, pengharaman terhadap minuman khamar, itu jalanan kota Madinah disebutkan warnanya merah. Karena semua arak dan anggur yang mereka punya dibuang. Dibuang sampai wangi bau anggurnya di kota Madinah tercium pada hari tersebut, karena sudah diharamkan oleh Allah SWT secara mutlak. Ya. Setelah itu Allah SWT melarangnya karena innama yuridu syaitan yuqa bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Maka di dalamnya ada hal-hal yang buruk, maka kata Allah SWT sudah haram dan tidak boleh. Itu sebagian kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun ketiga
Kejadian bersejarah pada tahun ketiga daripada hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan memasuki tentang al-hijrah ar-rabi'ah. Nanti kita nggak baca lagi nih lembaran selanjutnya halaman 26. Khulasat sanatut tsalitsah. Ringkasan dari tahun ke-3. Jadi semua kejadian pada tahun ketiga diringkas di sini. Sudah nggak usah diulang lagi. Sama aja dengan apa yang kita udah bahas. Nggak usah diulang lagi. Makanya mempersingkat waktu agar kita jalan. Nanti kita akan bahas tentang tahun ke-4 daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.